soal angka kemiskinan yang pernah dimasalahkan oleh apakah data bansos di di Kemensos itu bisa dipercaya? Kan disebut datanya fiktif penerima bansos. Nah lalu KPK juga menentukan data fiktif, gimana tuh? Nah maka dipersoalkanlah soal data dasar. Di situ kemudian data sebagai dasar kebijakan publik, data sebagai dasar pengambilan kebijakan, itu menjadi bentuk pembenaran atas kebijakan, dan bentuk pembenaran itu adalah kekerasan simbolik berbasis data. Kan data merupakan rujukan untuk membangun perencanaan kan? Nah itu relasinya. Lalu muncullah dalam sebuah aturan-aturan karena kemiskinan kita mencapai 26,9 juta karena tingkat gini rasio kita 3,84 maka diperlukan kegiatan begini. Padahal kemungkinan besar jumlahnya lebih tinggi gitu. Bagaimana Bang, ini kalau bola offset ini ramai lah dibicarakan kemarin macam Singapura sama Indonesia. Tapi kalau pejabat offset ini, banyak yang offset ini. Apakah janji Pak Presiden offset pula ketika barang-barang sumber daya alam akan di-stop? Begitu katanya. Tapi nampaknya 7 penguasa batu bara ini garuk-garuk kepala. Sebenarnya kisah apa yang sedang terjadi nih Bang? Kisah dari statement awal tahun yang melanjutkan tahun lalu ini. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal batu bara kan memang menghadapi global climate change. Jadi COP20 kemarin itu memang menargetkan penurunan emisi karbon antara lain dengan pengurangan batu bara. Salah satunya, sehingga temperatur diharapkan segera menurun kalau soal batu bara. Dan itu dampak dari pemahaman COP20 itu. Terjadi pergeseran ke penggunaan energi renewable, energi baru terbarukan. Artinya orang mulai diminta, seluruh dunia diminta untuk menggeser penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan. Padahal pada saatnya sama dengan ketidakhadiran Cina dan Rusia, mereka malah menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya soal peningkatan suhu dunia itu dengan apa yang dituding dalam COP20. Itu bahkan riset ratusan tahun gitu yang dilakukan oleh Rusia. Karena itu dalam COP20 di G20 juga mereka tidak terlampau eager, terpancing untuk masuk ke situ, walaupun Cina memang ikut. Tapi intinya adalah kalau kita lihat dari ini ada seperti ditulis oleh Naomi Klein dalam Shock Doctrine dan dalam tulisan yang lain juga di dua bukunya, dia menceritakan selalu tentang bagaimana doktrin Barat itu sesungguhnya di baliknya adalah kepentingan Barat itu sendiri. Gitu. Nah, ketika direspon oleh Joko Widodo sendiri dengan model begitu, muncul pertanyaan sebenarnya kajian Indonesia tentang global climate change secara regional, internasional, dan kemudian aplikasi secara nasional gimana? Misalnya per kabupaten atau katakan per provinsi menghasilkan pemanasan global kayak apa gitu, kan nggak bisa disamaratakan. Makanya ketika dulu zaman Rahmat Witoelar menjadi Menteri Lingkungan Hidup, ketika Indonesia diminta menargetkan penurunan sekian persen, saya lupa angkanya, untuk emisi karbon itu, terkejut orang karena target itu ketinggian gitu. Di tengah nggak ada data. Itu pernah saya sampaikan ke media gitu. Nah itu uring-uringannya pengusaha batu bara. Sementara di dalam negeri juga kan dengan kondisi oversupply pada PLN kan
elektrifikasinya sudah mendekati 100%. Sehingga tidak mungkin lagi untuk bicara pembangkit kemudian pembangkit. Dan paling tidak mereka harus mengekspor batu baranya. Nah kalau ekspor kan berhadapan dengan ketentuan tadi. Ini ya. Iya. Atau ini hanya untuk nikel aja atau gimana ini? Apa ke depan PLN pakai nikel atau nikel juga dikuasai? Semua nikel akan menggunakan pembangkit sendiri. Oh, gitu. Semua nikel. Misalnya nikel yang dimiliki oleh Freeport yang dibangun di Gresik yang katanya tidak memberdayakan orang Papua. Karena nikelnya dibangun di Gresik. Itu juga bangun power plant sendiri. Karena itu pernah terdengar nggak ketika Papa minta saham itu? Oh, dulu rekamannya beredar itu di mana-mana. Iya, rekam. Itu kan bicara juga soal power plant, pembangkit listrik. Jadi hampir rata-rata itu pabrik nikel itu membutuhkan power plant sendiri. Untuk bukan sekedar untuk menjamin karena kebutuhan listriknya memang tinggi. Sisi lain sesungguhnya pengusaha-pengusaha batubara ini adalah oligarki bisnis yang bermain dengan oligarki politik. Kelindan mereka gitu. Kebaca deh jadinya. Coba aja lihat siapa-siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang bermain di oligarki bisnis ke oligarki politik gitu. Yang sudah mulai terang-terangan ya, karena juga banyak yang masuk ke IPO nih. Satu perusahaan besar juga akan masuk hari-hari ini ke depan. Iya, kalau mereka nggak terang-terangan, mereka mengumpet juga kan di bisnis PCR sudah terbukti. Yeah. Di bisnis PCR punya relasinya dengan batu bara. Terus di bisnis tertentu punya relasinya dengan sawit. Terus sawit jelas merupakan oligarki bisnis. Jadi gimana? Kan sebenarnya nggak usah juga bicara terang-terangan kayak gitu, malu kayak gitu, karena jelas kok sistemnya dalam Undang-Undang Dasar 2002 gitu ya, Undang-Undang Dasar yang diamandemen itu jelas sekali. Bagaimana partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan presiden. Nah partai politik nggak punya duit gimana? Larinya kemana? Iya, Mas. Nah ini menyebabkan rakyat tambah miskin. Ini urusan kemiskinan juga Bang. Ini saya bingung itu PB kan kalau pemerintah aku 10%-an lah ya, 27 jutaan orang yang miskin. Kalau kita orang di sekitar kita bisa tahulah berapa orang keluarga kita paling tidak yang harus kita concern. Tapi data PB1 ini 96,8 juta jiwa. Ini kan untuk orang miskin ini cukup besar kan sebenarnya Bang. Yang benar itu macam mana sih orang miskin di sekitar Indonesia ini ada berapa gitu? Apa cara ngitung atau bagaimana data lagi nih Bang? Kita pernah diskusi tentang sulitnya mencari data yang bisa diverifikasi dan divalidasi secara statistik ya. Iya. Itu sudah berkali-kali tentang kesulitan memverifikasi dan memvalidasi data. Ada sebuah, nih saya cerita aja duluan. Saya tidak sebut siapa disertasinya siapa, tapi kebetulan dia menggunakan modal berpikir saya untuk menjadi disertasi tentang symbolic torture atau kekerasan simbolik. Tapi kekerasan simboliknya tidak sekedar pada kata-kata, tapi pada data angka. Ini menarik. Salah satu temuannya adalah ketika BPS mengumumkan tentang jumlah penduduk, tapi Menteri Kesehatan untuk bicara tentang COVID, tentang vaksin, dia tidak menggunakan data BPS, dia menggunakannya data KPU. Kenapa? Karena dia bilang kapok dia menggunakan data BPS. Ini kan lembaga resmi. Begitu juga soal angka kemiskinan yang pernah dimasalahkan oleh apakah data bansos di di Kemensos itu bisa dipercaya? Kan disebut datanya fiktif penerima bansos. Nah lalu KPK juga menentukan data fiktif, gimana tuh? Nah maka dipersoalkanlah soal data dasar. Di situ kemudian data sebagai dasar kebijakan publik, data sebagai dasar pengambilan kebijakan, itu menjadi bentuk pembenaran atas kebijakan, dan bentuk pembenaran itu adalah kekerasan simbolik berbasis data. Kan data merupakan rujukan untuk membangun perencanaan kan?
Nah, itu realisasinya. Lalu muncul dalam sebuah aturan-aturan karena kemiskinan kita mencapai 26,9 juta karena tingkat Gini rasio kita 3,84, maka diperlukan kegiatan begini. Padahal kemungkinan besar jumlahnya lebih tinggi gitu. Baik kemiskinan maupun ketimpangannya atau Gini rasionya. Tapi untuk mencerminkan punya cerita yang bagus, angkanya diturunin gitu. Dampaknya bukan sekedar APBN yang terbatas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Sudahlah memang APBN-nya APBN neoliberal gitu, karena harus menerapkan disiplin fiskal. Sisi lain juga kebijakannya salah, tapi kesalahannya ganda gitu. Ganda kan kesalahannya. Maka sebab APBN tidak akan pernah tercapai dalam rangka memenuhi mandat konstitusi. Datanya salah, alokasinya salah gitu. Itu kalau diambil dari tadi sampai ada kan memang kembali beredar, wah terjadi penurunan kemiskinan atau terjadi peningkatan Gini rasio. Ini pakai data LPS, jumlah orang yang punya duit 5 miliar ke atas meningkat, tapi jumlah yang punya duit 100 juta ke bawah secara nominal juga meningkat, tapi rekeningnya, jumlah pemilik rekeningnya meningkat. Itu kan bisa dikonfirmasi antara pengeluaran sama penerimaan. Itu kan saya biasa merepresentasikan seperti itu gitu. Jadi Gini rasio kita adu dengan data LPS dalam rangka dana pihak ketiga, dana simpanan di bank umum gitu. Bisa kita lihat dalam rangka komparasi gitu. Mana yang bisa kita percaya di antara dua belah pihak. Dari sanalah angka-angka yang dimunculkan oleh pemerintah Republik Indonesia itu acap kali tidak dipercaya oleh luar. Jadi bukan hanya tidak percaya oleh kalangan domestik, tapi kemudian kita tidak punya angka lain, tidak punya alternatif lain. Muncullah para pembuat jajak pendapat. Oh, itu pendengung lah kata orang. Muncul juga buzzer pendengung. Makanya disebutnya pendengung buzzer. Tapi juga ada influencer yang kerjanya mempengaruhi gitu. Dan itu kemudian juga dibiayai oleh negara. Jadi gimana? Dibiayai oleh pemerintah tepatnya. Jadi artinya memang benar juga tulisan saya hari ini menerima 2 kiriman menarik dari tulisan Greg Valley tentang represifnya Joko Widodo di eranya sendiri gitu, dan membangun politik yang berbasis dinasti, kronis kapitalisme gitu. Saya tadinya mau kirim ke Eik Santali tulisan itu. Kalau mau boleh saya kirim karena kajiannya menarik gitu dan menjadi pembicaraan strategis di kalangan pihak tertentu. Karena tadinya si Greg Valley ini pendukung Joko Widodo, tapi dalam analisis terakhirnya dia kecewa berat gitu. Melihat dari represivitas terhadap Islam dan represivitas terhadap Habib, yang istilah ala kalangan tertentu dehabibisasi gitu. Artinya inilah orang dalam kerangka itu membenturkan antara narasi kebohongan dengan narasi kebenaran. Narasi kebohongan tidak akan mampu menghadapi narasi kebenaran karena kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Sementara kebohongan pasti hanyut dan larut gitu. Orang akhirnya melihatnya kayak gitu. Jadi seperti saya bilang teori pemikiran tentang hukum Archimedes kan selalu terjadi begitu kan? Iya, betul. Iya, itu akan terjadi begitu gitu. Dan ketika narasi kebenaran itu dihadapkan dengan senjata gitu, maka pasti ada persoalan tertentu kenapa kebenaran mesti dihadapi dengan senjata gitu. Kenapa kebenaran mesti diteror dengan senjata? Kenapa kebenaran mesti diteror dengan penjara? Kenapa kebenaran mesti dihadapi dengan arogansi, yang luar biasa? Saya menyaksikan berkali-kali ya di jalan raya, apakah di jalan tol atau di jalan biasa, arogansi kekuasaan itu gitu. Yang sesungguhnya tidak perlu ditampilkan. Kalau Anda memang merasa Anda cuma sekedar pesuruh dari pemilik kedaulatan rakyat, Anda mesti tidak boleh atas nama kepentingan jabatan. Kepentingan jabatan apa? Anda sudah selesai melakukan pekerjaan hanya untuk pulang terburu-buru. Orang lari di jalan tol cuma 10-20 km, Anda bisa kecepatan ngambil di bahu jalan yang kecepatan 60 sampai 80. Itu kan dahsyat kan? Dahsyat itu, luar biasa. Saya pernah ngikutin kesempatan itu ya dari mulai Cawang sampai Cibubur. Itu kan dahsyat tuh ya.
Iya. Macetnya minta ampun. Macetnya minta ampun. Jadi Kadang saya minta. ingat Akhir Santari pulang dari kantor gitu ke Cibubur. Nih, ya Allah ya Tuhanku, ini rupanya itu kan 10 kilometer per jam. Bahkan bisa stuck gitu. Terus tiba-tiba sebelah bahu kiri kita, paling sebelah kanan kita muncul, udah kecepatan tinggi. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah. Ini pernah saya kritik langsung ke menteri loh. Saya nggak pernah kritik ke presiden. Saya pernah kritik juga bahkan ke aparat penegak hukum gitu. Ini gimana sih? Siapa sih sesungguhnya pemegang kedaulatan rakyat di negeri ini gitu? Siapa sih sesungguhnya pemilik kedaulatan rakyat sampai hanya untuk menjalankan kedaulatan rakyat itu kayak gitu tuh? Kok untuk menjalankan kedaulatan rakyat malah menyakiti rakyat itu gimana tuh? Logikanya dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat, tapi Anda menyakiti rakyat tuh jadi gimana tuh gitu? Logikanya itu, logika pikirnya. Itu yang relasinya jadi begitu berpikirnya. Maka ketika muncul angka-angka dalam APBN soal defisit yang menurun dibanding tahun lalu, soal meningkatnya penerimaan perpajakan, orang akhirnya karena sudah terbiasa dengan narasi kebohongan dengan narasi kebenaran, maka kalaupun itu angka kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran menjadi sebuah kebenaran yang bukan kebenaran yang sesungguhnya. Say the truth namanya. Nah, say the truth ini yang jadi masalah ketika terus disampaikan. Nah, seperti negara tekor 783 triliun sepanjang tahun lalu, tapi yang diagungkan adalah setoran pajak tercapai. Itu kan sebuah narasi juga, gitu kan? Iya, jadi kalau itu ketika saya di DPR dulu ya, saya bilang, Anda bikin target pajaknya kerendahan nih, sehingga tentu aja Anda tercapai. Misalnya sesungguhnya Anda bisa mencapai katakan 1.500 triliun gitu. Tapi diturunin jangan segitu, bikin aja 1.220 sehingga nanti walaupun potensi kita 1.500 ya kita capai supaya kelihatan nanti punya potensi pajak bagus, jadi ya bikin 1.220 triliun gitu. Itu pernah saya omongin dan bahkan ketika orang ribut-ribut soal Sri Mulyani bilang angka capaian pajak tercapai gitu ya, saya bukan hal baru. Itu cara permainan kebijakan di penerimaan begitu. Nanti di acara penerimaan di pembiayaan juga begitu untuk menunjukkan kan namanya serapan tinggi. Padahal serapannya tidak berguna, bukan tidak berguna deh. Apabila tidak berguna salah. Utilities-nya gitu ya, budget utilities-nya gitu ya, itu tidak optimal gitu. Jadi kalau saya gunakan bahasa ekonomi nih, utilities budgetnya itu tidak optimal. Itu kan gimana? Di sisi lain Anda mesti menghabiskan anggaran, padahal habis anggaran nggak ada. Itu makanya nggak usah heran antara November Desember itu hotel penuh. Oh, iya. Karena ada ya pertemuan itu, laporan itu semuanya bikin pertemuan di hotel. Itu dalam rangka menghabiskan serapan anggaran. Padahal bukan dalam awal-awal rangka Natal tahun baru, bukan. Itu mulai dari Oktober, November, Desember, 3 bulan tuh berturut-turut gitu. Pemakaiannya begitu gitu. Jadi pada saat yang sama Anda bilang defisit menurun, tapi pada saat yang sama anggaran kayak gitu. Dan saat yang sama serapan anggaran di daerah rendah. Jadi gimana? Sangat rendah, betul. Ini sebuah fenomena yang unik ya. Fenomena ini menunjukkan sesungguhnya penyakit politik anggaran sejak satu generasi lalu tidak berubah. Jadi Menteri Keuangan yang terbaik di mana? Nah, dulu katanya KPK, sekarang KPK sudah melunak, tetap saja nggak cair. Itu kan jadi unik ya.